Jadi hari ini kita akan belajar untuk kelainan pada sistem tiroid. Nah, di sini aku ngambil dari PPT-nya dari ilmu penyakit dalam biar kita belajarnya lebih terfokus. Jadi kita nggak melebar-lebar. Oke, jadi untuk kelainan dari tiroid ini kita ada 3 diagnosis. Yang pertama ada diagnosis secara fungsional, misalnya apakah dia hyperthyroidism atau dia hypothyroidism atau normal. Kemudian yang kedua adalah diagnosis anatomikal. Jadi kita lihat anatomis dari kelenjar tiroid itu. Kita bisa lakukan dari pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Misalnya apakah pada leher pasien, apakah ada suatu nodul, dan nodulnya itu bagaimana, apakah nodulnya single atau multiple atau diffuse. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis etiologi. Kita lihat ketika kita menemukan ada suatu benjolan, kemudian orang itu menunjukkan tanda-tanda hipertiroid, kita lihat etiologinya, apakah dia autoimun, apakah etiologinya degeneratif, apakah karena ada infeksi atau kekurangan iodin atau nama lainnya iodine deficiency disorders, atau karena kelainan autonom. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, ini tadi seperti yang aku sudah bilang bahwa dalam kelainan tiroid kita mempunyai 3 diagnosis, fungsional, anatomikal, dan etiologi. Nah, ini untuk etiologinya, untuk epidemiologi dari kelainan tiroid ini ternyata lebih banyak didapatkan pada wanita seperti itu. Dan seiring meningkatnya usia, maka prevalensinya juga akan meningkat. Nah, mengapa bisa lebih banyak wanita? Karena diduga karena adanya pengaruh hormon seperti itu. Nah, ini ada namanya benign thyroid cyst. Bisa kalian lihat di sini ada suatu nodul di sini, satu singular dan letaknya di midline. Kenapa disebut benign? Jadi kalau berdasarkan klinis, tapi diagnosis pasti jinak atau ganas tetap dari patologi anatomi ya, tapi dari klinis kita bisa memperkirakan walaupun itu bukan gold standarnya. Jadi kalau kita lihat ada suatu benjolan di mana benjolannya itu simetris, kemudian batasnya tegas. Nah, itu kita bisa curiganya dia suatu tumor yang jinak seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tumbuhnya tidak rata, kemudian batasnya nggak tegas, multiple, nah itu kita bisa curiganya ganas. Tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa diagnosis pasti itu dari patologi anatomi, karena ada beberapa kelainan yang misalnya dia tepinya irregular, tapi dia tetap bisa bersifat jinak secara patologi anatomi. Tuh. Nah, ini multinodular goiter, kita lihat di sini banyak ya, untuk benjolan-benjolnya tumbuh bertungkul-tungkul, bisa bilateral, bisa unilateral. Goiter itu dia pembesaran dari kelenjar tiroid. Nah, ini ada yang namanya Pemberton sign. Pemberton sign itu apa? Jadi ketika tiroid itu membesar, nah dia kan bisa sampai ke mediastinum. Di mediastinum kalau kita ingat ada bangunan yang namanya vena cava superior. Nah, vena cava superior itu kan dia kan menerima aliran darah vena dari kepala, kemudian dari ekstremitas juga. Ekstremitas atas. Nah, ketika ada sesuatu benda atau massa yang dia menekan vena cava superior, otomatis aliran darah dari ekstremitas dan dari kepala dia akan terhambat untuk bisa masuk ke atrium kanan dari jantung. Nah, apalagi ketika tangan pasien tersebut diangkat, otomatis darah atau vena yang dia mengalir ke dalam vena cava superior, dia akan semakin banyak tuh. Nah, ketika semakin banyak, padahal dia tertahan oleh karena adanya desakan dari massa, apapun massa itu, tapi dalam hal ini adalah massa tiroid, maka aliran darahnya itu dia akan dialirkan ke vena-vena di kepala, serta cabang-cabang kolateral dari vena-vena di dada. Nah, makanya ketika orang dengan retrosternal multinodular goiter ini, dia mukanya akan berwarna merah gara-gara darah aliran venanya dia nggak bisa balik ke jantung gitu.
Pemberton sign. Nah, etiologi dari simple nodular goiter itu dia bermacam-macam. Bisa karena faktor-faktor lingkungan, misalnya karena intake dari iodin yang berlebihan atau justru kekurangan, kemudian riwayat merokok, riwayat penggunaan obat-obatan tertentu, stres, infeksi, itu bisa menyebabkan goiter. Misalnya iodin intake itu pada orang-orang di daerah pesisir pantai, di mana mereka lebih banyak makan garam yang tidak difortifikasi dengan iodin, sehingga orang-orang tersebut biasanya akan mengalami defisiensi dari yodium. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Ada berbagai macam gen yang mempengaruhinya, serta dari faktor endogenus, misalnya gender tadi. Oke, next. Nah, ini nih. Jadi untuk kelainan pada sistem endokrin ini, kalian harus hafal di luar kepala fisiologi dari hormon-hormon tersebut, bagaimana diproduksinya, serta feedback negatif, feedback positifnya bagaimana. Intinya itu di sistem endokrin ini, terutama nanti tiroid. Nah, kita ingat lagi untuk fisiologi dari sistem hormon tiroid. Pertama, hipotalamus akan mengeluarkan thyroid releasing hormone yang dia akan dibawa ke anterior pituitary. Kemudian anterior pituitary itu dia nanti akan menghasilkan hormon TSH yang akan dibawa ke tiroid. Tiroid nanti dia menghasilkan T4 dan kemudian nanti juga bisa menghasilkan T3. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa ketika kadar T4 dan T3 dalam darah itu dia sudah meningkat, maka dia akan memberikan suatu feedback negatif kepada sistem di atasnya. Ini misalnya ketika dia banyak T4, T3 di darah, dia akan menghambat sekresi dari thyroid stimulating hormone dan thyroid releasing hormone. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk homeostasis pastinya, agar tercapai keseimbangan. Nah, di sini juga kita lihat bahwa ini terdapat Wolff-Chaikoff effect. Jadi ketika kita misalnya makan iodin yang berlebihan atau menggunakan obat-obatan yang mengandung iodin yang terlalu tinggi, maka Wolff-Chaikoff effect ini dia akan bekerja dengan cara menghambat perubahan dari tiroglobulin ini menuju ke T4 dan T3 seperti itu. Kemudian nanti juga ada Jones-Bezold effect, tapi Jones-Bezold effect itu dia efeknya positif, jadi dia menambah perubahan dari tiroglobulin ke T4 ini. Nah, T4 nanti dia akan diubah menjadi T3 di jaringan perifer, kemudian nanti T3 ini yang mempunyai efek yang lebih kuat daripada T4, tapi T4 jumlahnya lebih banyak, dan nanti kemudian akan ditangkap di reseptor di nukleus, seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa dalam peredaran darah ini T3 sama T4 itu dia ada yang bebas atau free T3 T4, sama ada yang terikat sama thyroid binding globulin yang biru ini. Yang bebas dia akan dibawa masuk ke dalam sel, kemudian ada reseptor di nukleus, dan kemudian nanti dia akan mengatur untuk transkripsi dan translasi dari RNA. Nah, bila kita mau mengukur kadar T4 dan T3 dalam darah, kita harus mengukur yang T3 T4-nya ini dia yang free, yang bebas. Kenapa? Karena thyroid binding globulin ini dia dipengaruhi oleh beberapa penyakit dan makanan. Misalnya pada sirosis hati. Kalau pada sirosis hati nanti dia kadar albumin dalam darahnya itu akan menurun. Nah, otomatis kadar TBG atau thyroid binding globulin dalam darah juga akan menurun. Nah, kalau kita periksa kadar T3 T4 yang dia terikat dengan thyroid binding globulin pada orang dengan sirosis hepar, maka kita dapatkan T4 T3-nya akan menurun, padahal seharusnya dia tidak pasti menurun karena yang bebas ini dia nggak diperiksa.
Nah, makanya kita harus meriksa yang free T3 sama T4 biar nggak terjadi false positif maupun false negatif seperti itu. Nah, kemudian hormon T3 ini dia fungsinya untuk memproduksi panas. Kemudian dia juga berfungsi punya peran penting untuk pertumbuhan fisik dan mental. Misalnya pada perkembangan otak dia butuh iodin dan tiroksin. Kemudian metabolisme lemak dan sel juga membutuhkan. Dan ini tadi yang belum aku jelasin, ternyata suhu dingin atau cold temperature ini dia akan menghambat pelepasan dari TRH ini. Tuh. Oke, nah ini fungsi untuk tiroid hormon, dia bekerja pada multiple sistem ya, bisa pernafasan, heart rate, kemudian sistem saraf, berat badan, kekuatan otot, siklus menstruasi, temperatur tubuh, dan kadar kolesterol. Untuk hipertiroidisme, dia akan meningkatkan basal metabolic rate sehingga orang itu akan lebih sering berkeringat, kemudian heart rate-nya akan meningkat, kemudian karena basal metabolic rate-nya meningkat, maka orang itu akan kehilangan berat badan, sehingga orangnya biasanya kurus. Nah, ini ada heat intolerance, kenapa? Karena tadi kan dia kan udah memproduksi panas yang berlebihan, makanya ketika dia di tempat yang panas, dia nggak akan tahan, gitu. Kemudian ada susah tidur, kelemahan otot, kemudian orangnya nervousness atau deg-degan, kemudian ini bisa menyebabkan infertilitas, kemudian orangnya juga bisa irritable. Nah, untuk yang hipotiroidisme, kebalikannya, berarti tadi kalau yang hipertiroid dia denyut jantungnya meningkat, kalau yang hipotiroid dia akan menurun. Kemudian berat badannya akan bertambah. Kemudian rambutnya juga kering, kalau yang hipertiroid rambutnya hilang. Kemudian kalau yang hipotiroid dia akan bisa mengalami depresi serta nggak tahan pada tempat yang dingin karena dia basal metabolic rate-nya menurun, maka panas itu akan minimal diproduksi sehingga orangnya tubuhnya akan cenderung lebih dingin. Jadi ketika dia di tempat dingin, otomatis orang tersebut nggak akan tahan di ruangan dingin tersebut. Nah, sekarang kita akan bergerak ke diagnosis fungsional. Untuk diagnosis fungsional ini kita pertama ada yang namanya index Wayne. Untuk diagnosis klinis. Jadi diagnosis klinis itu apa? Kita bisa lihat misalnya dari onset, kemudian durasi, gejala pasiennya seperti apa, kemudian dari pemeriksaan fisiknya seperti apa. Itu yang namanya diagnosis klinik seperti itu. Kalau nanti diagnosis lab itu nanti kayak yang PK, PA, kemudian radiologi. Nah, itu kita bilangnya diagnosis lab. Nah, tapi sekali lagi diagnosis klinik itu dia hanya untuk screening aja. Untuk diagnosis pastinya tetap kita harus membutuhkan diagnosis laboratorium sebagai penunjangnya. Nah, tapi diagnosis klinik itu penting. Kenapa? Karena kita bisa screening dengan cepat. Kalau misalnya kita nunggu lab, kadang kan cukup memerlukan waktu ya, sehingga tidak efisien. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan indeks scoring klinik ini. Kalau yang untuk hipertiroidisme, kita bisa pakai indeks kliniknya yang Wayne. Dimana kita lihat ini, kalau dia orang hipertiroid kan tadi gejalanya ada dia nggak tahan panas, kemudian penurunan berat badan ya. Nah, ini kita bisa lihat ketika dia lebih suka udara dingin, berarti dia plus 5. Plus 5 artinya skornya bertambah banyak, dan dia kalau hipertiroidisme dia skornya lebih dari 20 ini dari penjumlahan ini. Kalau kurang dari 10 dia tidak ada, kalau 10 sampai 19 meragukan. Nah, kalau orang tersebut dia lebih suka udara dingin, berarti otomatis kan tubuh orang itu panas, makanya dia pengen nyari udara dingin. Makanya kita bisa memberikan skor positif 5. Nah, kalau dia lebih suka udara panas, kita justru kurangi skornya minus 5. Kenapa? Karena kalau orang tersebut hipertiroid kan tubuhnya sudah panas, ya mungkin dia lebih suka di tempat yang panas lagi, pasti nggak nyaman. Nah, orang yang lebih suka di tempat panas biasanya dia yang hipotiroid, makanya kita minus 5. Tadi hipertiroid dia juga bisa gejalanya berdebar-debar, kelelahan, keguguran.
nafsu makan bertambah tapi dia tetap kurus. Kenapa? Karena basal metabolic rate-nya dia meningkat. Jadi proses metabolisme dalam tubuhnya itu dia bekerja dengan cepat. Jadi dia walaupun makan banyak, dia akan tetap kurus seperti itu. Nah ini kalau berat badannya turun, dia juga +3. Ini tadi dari pemeriksaan fisik, misalnya heart rate-nya kita temukan lebih dari 90 kali per menit. +3. Kemudian ada exophthalmos. Nanti kalau penyakit hipertiroid grave disease itu nanti dia bisa menyebabkan exophthalmos, di mana bola matanya itu dia akan menonjol gitu. Ini kelenjar tiroid teraba berarti +3, gerakan hiperkinetik, tremor, tangan yang panas seperti itu. Nah, ini algoritma hipertiroid, kalian juga harus hafal ini. Selain tadi kalian harus hafal fisiologinya, kalian juga harus tahu peningkatan free T4, kemudian TSH-nya bagaimana, serta hubungan negatif feedback-nya. Tadi kalau misalnya kalian ketemu orang dengan tanda dan gejala hipertiroid, misalnya ada penurunan berat badan, goiter atau pembesaran kelenjar tiroid, kemudian penurunan berat badan, kelelahan otot, denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, berdebar-debar, kemudian ada mata yang menonjol, kita bisa curiga hipertiroid. Nah, tapi dari sini toh kita nggak bisa langsung menentukan. Untuk diagnosis pastinya kita harus melihat kadar TSH sama FT4 melalui pemeriksaan laboratorium di patologi klinik. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, kalau misalnya dia ternyata ditemukan bahwa TSH-nya normal, kemudian FT4-nya juga normal, maka kita bisa singkirkan penyakit tiroid ini. Istilahnya, oh, berarti dia bukan penyakit karena tiroid. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat bahwa dia TSH-nya menurun, tapi FT4-nya meningkat, kita bisa curiga bahwa orang tersebut punya yang namanya thyroid receptor antibody. Jadi TSH, terutama TSH ya, reseptor dari TSH itu dia diserang oleh antibody tubuh, sehingga pada kelenjar tiroid dia tidak bisa menerima TSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Nah, makanya ketika dia orang hipertiroidisme, kadar FT4-nya akan meningkat. Kenapa? Karena kelenjar tiroidnya tetap bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, akan tapi seharusnya normalnya kan kalau kadar T4 itu meninggi, seharusnya dia akan memberikan negatif feedback, di mana kadar TSH pada kelenjar pituitari itu dia akan diturunkan. Nah, ketika kadar TSH yang dikeluarkan ini diturunkan, otomatis harusnya kadar T4-nya itu dia juga akan turun karena negatif feedback tersebut. Nah, tapi pada orang-orang dengan kelainan di adanya suatu TSH antibody reseptor antibody ini, karena reseptor TSH-nya itu dia dirusak, makanya dia nggak bisa menerima respon sinyal dari TSH yang menurun ini, sehingga produksi dari FT4-nya itu dia akan terus meningkat seperti itu. Nah, misalnya dia yang ada antibodinya itu ya pada penyakit apa? Pada penyakit grave hyperthyroidism. Nah, di sini karena ada antibodi, makanya kita bisa mendapatkan kadar T4 dalam darah meningkat, sedangkan kadar TSH-nya menurun. Nah, tetapi kalau misalnya dia dicek ternyata dia nggak ada TSH reseptor antibodinya, oh berarti kemungkinan diagnosisnya adalah non-grave hyperthyroidism. Oke, nah selanjutnya jika kita terus ini, kita dapatkan bahwa kadar T4 bebas dalam darahnya meningkat. Nah, seharusnya ketika negatif feedback itu berjalan, seharusnya TSH-nya akan menurun. Tapi di sini TSH-nya terus meningkat, sehingga kalau TSH-nya meningkat, maka T4-nya akan terus meningkat. Berarti dia ada kerusakan pada sistem negatif feedback-nya, sehingga terjadi yang namanya secondary hyperthyroidism. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar indeks yang buat hyperthyroid, sekarang kita belajar indeks yang buat hypothyroid. Ada yang namanya indeks Bile-Width. Di sini kita lihat bahwa jika dia skornya lebih dari 25, maka dia hipothyroid. Tapi kalau kurang dari
minus 30 dia bukan hipotiroid. Kalau dia antara minus 29 sampai positif 24 dia ragu-ragu apakah dia benar-benar hipotiroid atau tidak, apakah dia benar-benar tidak mengalami hipotiroid atau dia mengalami gitu. Nah, kita lihat lagi tadi ada gejala-gejalanya, ada kulitnya kering, kemudian tidak tahan terhadap dingin, dia plus 4, kemudian ada penambahan berat badan, kemudian plus 1. Kemudian dari pemeriksaan fisik, gerakannya lambat plus 11, refleks asiles lambat plus 15. Kemudian ada kulitnya dingin, edema periorbital juga. Biasanya kalau pada orang dengan hipotiroidism dia ada yang namanya mixed edema. Tuh. Oke. Nah, ini untuk algoritmanya. Jadi tadi kalau misalnya dia TSH sama FT4-nya ternyata dia normal, dia berarti bukan penyakit tiroid. Kalau dia ternyata FT4-nya menurun tuh, tapi TSH-nya normal, berarti dia bukan penyakit yang disebabkan oleh tiroid juga. Nah, kalau dia FT4-nya menurun tapi TSH-nya meningkat, maka kita bisa curiga orang tersebut mengalami primary hypothyroidism, di mana orang tersebut mempunyai anti-tiroid peroksidase antibody, di mana antibody dalam tubuhnya itu dia akan menyerang tiroid peroksidase tersebut karena antibodi tersebut menganggap bahwa tiroid peroksidase tersebut sebagai suatu antigen asing. Nah, otomatis jika tirosin peroksidasenya itu diserang, dirusak, maka iodida yang masuk dia tidak bisa dioksidasi menjadi iodine. Nah, kalau iodine-nya itu dia nggak diproduksi, otomatis hormon tiroidnya juga nggak bisa diproduksi, makanya kadar FT4 dalam darahnya dia akan menurun terus. Nah, ketika kadar FT4-nya itu menurun, dia akan memberikan suatu negatif feedback ke kelenjar pituitari, sehingga seharusnya TSH-nya dia akan meningkat. Nah, ketika TSH itu meningkat, dia kan akan disalurkan tuh ke kelenjar tiroid. Tapi tadi ketika TSH-nya itu sudah ada dalam jumlah cukup dan iodida yang masuk itu dalam jumlah cukup, seharusnya jika dia nggak ada kelainan ini, dia akan bisa memproduksi hormon tiroid sehingga akan terjadi keseimbangan. Nah, tapi ketika tadi ada antibodi antitirosin peroksidase, iodida yang masuk tadi dia nggak bisa dioksidasi menjadi iodin, sehingga TSH pun juga nggak akan bisa berikatan dengan iodin, sehingga kadar hormon tiroid yang dikeluarkan pun dia juga nggak akan bertambah seperti itu. Nah, ini tadi untuk tanda dan gejalanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa TSH dia akan meningkat pertama dibandingkan dengan T3 dan T4. Kemudian TSH itu dia selain meningkat pertama, dia akan meningkat dengan cepat. Nah, kemudian penurunan pada T3 dan T4 dia akan lebih lambat daripada TSH, dan ini bisa kita temukan pada primary hypothyroidism. Jadi dari grafik ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Pada hipotiroidism atau hipofungsi dari tiroid ini, TSH itu dia lebih penting. Kenapa? Karena TSH yang paling awal bergerak. Jadi ketika orang itu dicek ternyata T4 sama T3-nya itu di sini masih normal. Nah, kita harus cek TSH-nya, apakah TSH-nya dia meningkat atau tidak. Karena tadi kalau dia hipotiroidisme, dia TSH-nya akan meningkat seperti itu. Jadi walaupun T3 T4-nya dia masih normal, tapi kalau TSH-nya udah meningkat, kita bisa curiga, kita bisa diagnosis bahwa orang tersebut mengalami hipotiroidism, dan hipotiroidismnya itu dia subklinik. Kenapa? Karena kadar T3 sama T4-nya itu masih belum turun gitu. Nah, jadi untuk hipotiroidism yang subklinis dia berada dalam jarak ini. Dia dari ketika TSH-nya itu meningkat sampai
kadar T4 sama T3-nya itu menurun. Ya, berarti sekitar segini ya. Ini suatu rentang di mana diagnosisnya itu adalah hipotiroidisme subklinis. Tapi kalau misalnya ketika kita menemukan bahwa T3 T4-nya dia sudah menurun dan TSH-nya sudah meningkat, berarti dia hipotiroidismenya sudah yang klinis seperti itu. Nah, akan tapi pada hiperfungsi atau hypertiroidism, kadar FT4 itu dia akan lebih penting. Dan saat kita diagnosa, tapi kita tetap harus cek dua-duanya, yaitu kadar T3 sama T4. Jadi kalau dia hypothyroidism, dia kadar TSH yang lebih penting. Kalau hipertiroidisme, kadar T4 yang lebih penting. Dan untuk diagnosis hipertiroidism, kita butuh dua-duanya, FT4 sama T3. Nah, sekarang kita diagnosis untuk anatominya. Diagnosis anatomi kita lakukan dari pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, ya terutama inspeksi, palpasi. Perkusi auskultasi itu dia sebagai tambahan aja kalau kita curiga ada indikasi lain. Misalnya ada stroma nodosa on diffusa. Stroma itu dia ada suatu kayak massa gitu. Nodosa berarti nodul atau benjolan pada suatu pembengkakan yang diffuse. Jadi ketika dia membengkak diffuse, dia ada penonjolan lagi, nodul. Nah, kalau ada seperti itu, kita bisa curiga itu adalah suatu ganasan atau cancer. Nah, untuk kita bisa menentukan lebih pasti lagi, kita bisa menggunakan neck ultrasonografi atau neck sonografi ini. Nah, di sini kita lihat ketika massa dari tiroid itu dia nodulnya bulat, kemudian batasnya rata, reguler, dindingnya oto, dia bisa kita bilang bahwa dia itu adalah jinak atau benign. Tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa diagnosis pasti jinak atau ganas itu dari patologi anatomi, nggak bisa dari klinis saja atau pemeriksaan penunjang selain PA. Itu ya. Nah, ini kita dari penampilan USG atau radiologi kita bisa suspek bahwa dia itu jinak jika dindingnya rata bulat kayak gini. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di sini, dia dindingnya masih rata, akan tapi mulai ada suatu sistik atau cairan-cairan yang ada di dalam nodul tersebut. Tapi kita lihat bahwa dindingnya itu nggak robek. Nah, dia berarti masih jinak dan rendah malignansi, very low suspicion ini. Nanti kita lihat lagi bagaimana penampilannya. Nah, ini kita lihat bahwa nodulnya di sini dia mulai padat nih, mulai ada yang hiperikoik di sini tengah, nodul yang mulai padat dan dia mulai merusak dinding. Ketika dia mulai merusak dinding, maka kita bisa curiga bahwa dia mungkin ganas, tapi kecurigaan kita hanya sebesar 10-20% aja. Nah, kalau misalnya dia bentuk nodulnya dia sudah irregular kayak gini, kemudian ada ekstensi atau perluasan ke daerah lain, dindingnya sudah benar-benar rusak, nah maka kita bisa curiga ganas sampai 90%. Tuh. Nah, sekarang diagnosis etiologi. Diagnosis etiologi misalnya pada Graves' disease, diagnosis etiologi dari hipertiroidism bisa toxic multinodular goiter, bisa toxic adenoma atau Plummer disease, seperti itu, bisa tiroiditis subakut granulomatosa de Quervain. Yang dimaksud toxic ini dia hypertiroidisme ya, hyperfungsi. Toxic di sini maksudnya adalah hyperfungsi gitu. Nah, yang paling banyak dia disebabkan karena autoimun, misalnya pada Graves' disease ini. Atau nama lainnya adalah struma diffusa hyperfungsi atau struma diffusa toxic. Kenapa toxic? Karena nanti dia hiperfungsi, dia hypertiroidism, kemudian ada struma, ada benjolan, dan dia benjolannya untuk Graves' disease itu diffuse, merata gitu.
Nah, kemudian yang toxic adenoma atau Plummer disease, dia nama lainnya adalah nodular singular autonom toxic. Jadi dia biasanya ada suatu benjolan tapi dia cuma satu aja benjolannya gitu. Nah, ini grave ophthalmopathy. Jadi kalau orang dengan grave disease itu dia bisa cenderung otot-otot ekstraokuler, misalnya rectus medial, rectus inferior, dia bisa mengalami pembesaran otot-ototnya. Sehingga otomatis karena cavum orbita itu dia adalah ruangan yang tertutup di bagian superior, medial, lateral, serta posterior, dan dia cuma terbukanya di bagian anterior, otomatis ketika dia ada penambahan massa, otomatis dia akan mendesak bola mata itu ke arah depan. Sehingga bola matanya itu dia akan menonjol gini, jadi proptosis atau bisa disebut exophthalmos, grave ophthalmopathy. Nah, ini ada juga apharetic hyperthyroidism. Kita lihat pada lehernya ada struma diffusa, ya, ada pembesaran diffuse, dan matanya juga menonjol gini, struma diffusa ophthalmopathy. Nah, etiologi dari hypothyroidism itu ada primer, sama sekunder, sama tersier. Kalau yang primer dia biasanya disebabkan karena misalnya Hashimoto thyroiditis. Hashimoto thyroiditis ini dia merupakan suatu autoimun dan perjalanan penyakitnya kroniknya lama. Kemudian yang secondary atau tertiary misalnya pada kelainan pada kelenjar kelenjar pituitari, bisa pada hipotalamus, bisa juga karena ada surgery atau karena pembedahan yang dia mempengaruhi fungsinya sehingga tidak bisa memproduksi hormon tiroid dengan baik, bisa karena radiasi juga. Nah, ini muka-muka pada orang dengan hypothyroidism. Nih, kita lihat orang hypothyroidism dia karena menurunnya basal metabolic rate, dia akan mengalami peningkatan berat badan sehingga orangnya akan terlihat lebih gemuk daripada yang ketika dia udah normal kayak gini. Nah, sebenarnya dari klinis kita bisa menentukan curiga etiologinya itu apa gitu. Misalnya tadi ada struma toxic diffusa, berarti kita curiga ini adalah grave disease. Kalau grave disease berarti etiologinya autoimun. Nah, untuk kita diagnosis pasti kan kita harus lewat pemeriksaan histopatologi atau dari patologi anatomi. Nah, kita bisa melakukan dengan FNAB, fine needle aspiration biopsy. Kita bisa ini dari jarumnya kita masukkan ke kelenjar tiroid yang membesar tersebut, kemudian kita aspirasi untuk dikirimkan sampelnya ke bagian patologi anatomi untuk membedakan apakah dia jinak atau ganas, apakah dia pembesarannya benar-benar tiroid atau misalnya pembesaran limfonodi atau misalnya karena lipoma gitu. Nah, ini untuk scoring berdasarkan gambaran yang didapat pada USG. Misalnya ini untuk kita bisa menilai dari 5 aspek, dari komposisinya, kemudian dari ekogenitasnya, dari bentuknya, dari marginnya atau batas dindingnya, tepinya, sama dari ada apa tidaknya suatu fokus-fokus ekogenik. Nah, pertama dari komposisinya kita lihat. Jika dia komposisinya kista atau kista dengan sempurna, maka kita bisa berikan poin 0. Tapi kalau dia udah solid, kita berikan poinnya 2. Nah, semakin tinggi poinnya, maka kita bisa curiga bahwa massa ini dia semakin ganas. Seperti itu. Ini kalau dari ekogenitasnya, kalau dia anechoic dia 0, tapi kalau dia hiper atau isoechoic 1, kalau hypoechoic 2, very hypoechoic dia 3. Untuk bentuknya kalau dia lebarnya lebih besar daripada tingginya dia 0.
Kalau tingginya lebih besar pada lebarnya 3. Nah, ini marginnya. Kalau dia marginnya halus, rata, 0. Kemudian jika dia mulai irregular, 2. Kemudian jika dia ternyata udah meluas di luar tiroid, kita bisa berikan skor 3. Ini untuk lokus fokus-fokus ekogenik. Jika dia nggak ada, 0. Jika dia ada kalsifikasi, maka dia 1. Oh ya, tadi kalau dalam masa tiroid kita juga bisa lihat dalam nodulnya itu apakah ada kalsifikasi atau tidak. Semakin dia banyak kalsifikasinya, putih-putih gini, maka dia akan semakin dicurigai ganas, seperti itu. Nah, ini kalau dia 0 poin, maka kita curiganya jinak. Kita nggak perlu melakukan fine needle aspiration. Kalau poinnya 2 tidak curiga ganas, maka kita bisa tidak usah melakukan FNAB juga. Nah, kalau yang 3 kita curiga, tapi curiga kita rendah masian, maka kita bisa melakukan fine needle aspiration biopsi jika nodulnya itu dia lebih dari 2,5 cm. Kalau kita curiganya tingkatnya sedang, maka kita lakukan FNAB jika dia masanya lebih dari 1,5 cm. Tapi kalau dia poinnya lebih dari 7, maka kita curiga keganasannya sangat tinggi. Makanya ketika dia lebih dari 1 cm saja, maka kita harus melakukan fine needle aspiration biopsi. Nah, ini Bethesda klasifikasi kita bisa gunakan untuk thyroid malignancy. Nah, ini kita bisa lihat poin-poinnya di sini. Ada jika dia benign, maka tingkat resiko untuk dia berkembang jadi keganasannya hanya 0-3%. Nah, kita bisa lakukan clinical follow up, artinya orang tersebut disuruh untuk rutin kontrol. Kita lihat apakah akan terjadi keganasan atau tidak. Nah, kemudian jika dia atipia atau dia tidak terlalu signifikan, maka kita harus melakukan FNAB ulang. Nah, sebenarnya untuk FNAB itu dia kan mengambil dari bagian dari massa tersebut, nodul tersebut. Nah, tapi ketika kita mengambil tersebut, kan kita nggak tahu tuh, walaupun kita dituntun sama USG, tapi itu kita nggak tahu apakah yang kita ambil itu benar-benar mengandung sel-sel ganasnya, atau dia kecampur sama sel jinak, atau kecampur sama sel normal, atau dia malah nggak ambil sama sekali. Nah, sebenarnya yang paling cocok untuk histopatologi itu adalah kita ya ambil semua massa tumornya seperti itu, atau massa nodul tiroidnya. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu tindakannya terlalu invasif karena harus surgery seperti itu. Nah, ini kalau dia ganas, dia harus surgery terapinya. Nah, sekarang manajemennya. Untuk orang dewasa kita bisa berikan metimazole untuk orang dengan hyperthyroid. Dosisnya 10-25 mg per hari, diminum secara oral. Nah, kita tentukan sekarang kapan kita harus memberikan 10, kapan 20, kapan 15. Nah, kalau dia hipertiroidnya dia mild to moderate, kita bisa berikan 15 mg per hari. Tapi kalau dia hipertiroidnya ternyata udah berat, kita berikannya semakin banyak dosisnya, yaitu 30 mg per hari, seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah diberi obat nih, habis itu ternyata ketika dicek lab lagi, orang tersebut sudah euthyroidism, artinya kadar hormon tiroidnya udah normal, maka kita bisa kurangi dosisnya sebanyak 50% dari awal dan dilakukan selama 12-18 bulan. Misalnya tadi dosisnya 30. Nah, ketika kita sudah capai euthyroidism, kita bisa kurangi 50%, jadi tinggal 15 mg per hari. Tapi jangan langsung di stop minum gitu. Nah, ini sekarang terapi buat ibu hamil yang mengalami hyperthyroidism. Nah, kalau ibunya itu baru
di trimester pertama dan kedua, artinya dari 0 sampai 6 bulan, maka kita bisa berikan PTU atau profil tiouracil. Nah, kenapa kita berikan PTU dibanding metimazol? Karena pada PTU itu dia akan lebih banyak terikat dengan albumin secara fisiologis. Nah, albumin atau protein itu dia merupakan suatu makromolekul, di mana dia tidak bisa melewati plasenta darah. Karena kita ingat lagi pada histologi plasenta ada yang namanya sawar darah plasenta. Sehingga ketika PTU itu dia menempel pada albumin, banyak berikatan pada albumin, obat yang diminum oleh ibu tersebut, PTU tersebut tidak akan dialirkan ke janinnya. Nah, kalau pada metimazol, metimazol dia cenderung untuk lebih sedikit berikatan dengan albumin, sehingga akan banyak metimazol yang dia bisa melewati transplasenta, sehingga uh, walaupun mungkin secara evidence mungkin kita temukan sama fungsinya, akan tapi kita cegah karena kita tidak tahu efek jangka panjangnya terhadap bayinya itu apa, seperti itu. Nah, ini untuk dosis-dosis hormon tiroid, kita lihat aja misalnya yang pada adult kurang dari 50 years, tiroxin dose. Jadi pemberian hormon tiroksin. Kalau dia orang dewasa kurang dari 50 tahun, kita berikan 1,7 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Tesnya selama 6-8 minggu dan diberikannya 1 kali sehari waktu perutnya masih kosong. Misalnya pada jam 5 pagi. Seperti itu. Nah, ini untuk yang lainnya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ada Birch-Bartovsky Point Scale atau BWPS. Dia untuk melihat suatu thyroid storm severity scale. Jadi ketika orang tersebut mengalami thyroid storm, kita nilai keparahnya. Bisa dari temperatur, dari gejala-gejala sistem saraf, ada agitasi, delirium, kejang atau koma, gejala GI, gastrointestinal atau liver, heart rate, gagal jantung, dan presipitasinya. Nah, scoringnya kalau dia kurang dari 25 poin, maka dia cenderung untuk dia itu bukan suatu thyroid storm. Nah, tapi kalau dia lebih dari 45 poin, maka dia sangat tinggi kemungkinan untuk thyroid storm, seperti itu. Nah, kapan kita gunakan? Ketika pasien dengan tirotoksikosis itu datang. Oke, ini baca aja. Ya, jadi yang penting di sini adalah sebenarnya kita bisa melakukan diagnosis untuk kelainan disfungsi tiroid dengan clinical score seperti itu. Akan tetapi untuk diagnosis lebih pastinya kita tetap harus melakukan pemeriksaan dari lab dan histopatologi seperti itu. Oke. Untuk yang tiroid sampai di sini, selanjutnya kita akan ke kelainan paratiroid. Baik, selanjutnya kita akan bergerak ke kelainan di kelenjar paratiroid. Jadi harus kita ingat bahwa kelenjar paratiroid itu dia berada di bagian posterior dari kelenjar tiroid. Jumlahnya ada 4, 2 di kanan sama 2 di kiri. Nah, ini secara histologi kelenjar paratiroid dia menghasilkan paratiroid hormon. Dan dia bisa berhubungan dengan nanti hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh sel C pada kelenjar tiroid ini. Oke, ini ada Schiff cell sama Oxyphil cell yang menghasilkan hormon paratiroid itu dia yang Schiff cell. Nah, untuk dari ini kan aku ambil dari PPT patologi klinik. Nah, untuk pemeriksaan dari hormon paratiroid dan pemeriksaan fungsi dari hormonnya itu kita harus diperiksa. Yang pertama adalah kadar dari hormon paratiroidnya itu sendiri. Kemudian yang kedua
kadar dari kalsiumnya, yang ketiga kadar fosfat anorganik. Kenapa? Nanti kita lihat hubungan antara ketiga hal ini. Nah, ini kalau PTH kita bisa periksa dengan RIA dan ELISA. Kemudian untuk yang kalsium, bentuk kalsium itu dia ada 3, 40 sampai 50% dia dalam bentuk ion dalam darah. Kemudian 46% terikat dengan protein dan kompleks organik dia 8%. Nah, kadar kalsium plasma total itu jumlahnya 8,8 sampai 10,4 mg per desiliter. Tapi juga ada yang bilang 8,5 sampai 11. Macam-macam referensinya tergantung sumber mana yang kalian baca. Jika dia kadarnya melebihi ini, berarti dia hyperkalsemia. Jika kurang dari ini, berarti hipokalsemia. Ya, untuk kadar kalsium dalam darah ini kita bisa mengukurnya dengan fotometer untuk mengukur kadar kalsium secara total dan bisa menggunakan elektrometer ion selektif untuk mengukur ion dari kalsium itu. Kemudian fosfat anorganik kita ukur dari fotometer. Oke, tadi sudah. Ini nggak usah. Ya, jadi sekali lagi kita harus hafal dari fisiologi hormon paratiroid itu sendiri. Hormon paratiroid tadi sudah aku jelasin bahwa dia disekresi oleh sel pada kelenjar paratiroid. Kemudian dia fungsinya adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, kalau dia fungsinya untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah, berarti awalnya kadar kalsium dalam darah itu dia harus rendah. Nah, kalau kadar kalsium dalam darah itu rendah, otomatis dia akan mengirim sinyal ke kelenjar paratiroid untuk dia menghasilkan hormon PTH. Sehingga kalsium yang ada pada tulang bisa diresorpsi, kemudian dialirkan ke darah. Kemudian ada juga mekanisme dia reabsorpsi kalsium dari ginjal, dan kemudian reabsorpsi kalsium dari GI tract, walaupun dia indirect yang kalau dari GI tract, seperti itu. Nah, kemudian sekresi dari hormon PTH ini dia akan diturunkan dari apa? Jika kadar kalsium dari darah itu sudah tinggi, karena dia akan menimbulkan negatif feedback, sehingga kalau kadar kalsiumnya tinggi, otomatis hormon tiroid yang dihasilkan pun juga akan diturunkan. Itu normalnya jika nggak ada kelainan. Kemudian kadar hormon PTH ini dia juga akan menurun jika magnesiumnya turun dan jika kadar dari 1,25 dihidroksi kolekalsiferol dalam darahnya meningkat seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Ini juga, ini juga. Nah, tadi seperti yang aku sudah jelasin bahwa mekanisme dari kerja hormon paratiroid ini ada 3 tempat. Yang pertama ginjal, kedua tulang, ketiga usus. Yang ginjal sama tulang dia bekerja secara langsung, yang pada usus ini dia bekerja secara tidak langsung dengan cara dia akan meningkatkan perubahan dari 25 hidroksi kolekalsiferol menjadi 1,25 dihidroksi kolekalsiferol, sehingga kalau yang 1,25 dihidrokolekalsiferolnya tinggi, otomatis absorpsi kalsium dari ususnya dia juga akan meningkat. Dengan cara apa? Melalui sistem adenosiklase CAMP-nya. Nah, ini directly on the bones and kidneys, dan secara tidak langsung di usus melalui efek dari sintesis 1,25 dihidroksi kolekalsiferol atau dihidroksi vitamin D3. Produksinya dia diatur oleh kadar kalsium dalam serum atau dalam darah. Kalau kadar kalsium dalam darah menurun, maka sekresi hormon PTH akan meningkat. Kalau kadar kalsium dalam darah sudah tinggi, maka sekresi hormon PTH akan menurun. Nah, ini fungsinya dia meningkatkan kadar kalsium dalam darah, meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin, sehingga kalau ekskresi fosfat berarti fosfatnya banyak yang dibuang,
sehingga kadar fosfat dalam darah dia juga akan turun. Kemudian menurunkan ekskresi kalsium dalam urin. Jadi dia menahan supaya kalsiumnya itu nggak dikeluarkan. Jadi dia akan semakin meningkat kadarnya dalam darah dan mengaktifasi sel osteoklas pada tulang. Kita ingat lagi bahwa sel osteoklas pada tulang itu fungsinya untuk meresorpsi atau menghancurkan sel-sel tulangnya itu, sehingga kalsiumnya yang dari tulang dia bisa banyak dialirkan ke darah. Nah, ini tadi fungsinya udah. Ini aktivitas PTH di ginjal, dia intinya adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium pada tubulus proksimal, ansa Henle, dan tubulus distal. Kemudian dia juga meningkatkan ekskresi fosfat, sehingga kalau hormon PTH meningkat, maka fosfatnya akan menurun dalam darah. Menurunkan reabsorpsi fosfat, meningkatkan reabsorpsi magnesium, berarti kadar magnesium dalam darah akan meningkat juga. Nah, ini aktivitas PTH pada usus, dia akan merangsang kerja enzim 1-alfa dihidroksilase, di mana dia akan meningkatkan perubahan 25 hidroksikolekalsiferol menjadi 1,25 dihidroksikolekalsiferol atau vitamin D aktif. Di mana vitamin D aktif ini dia akan bekerja pada usus, sehingga akan meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat. Kalau absorpsi di usus meningkat, maka kadar kalsium dalam darah juga akan meningkat, seperti itu. Nah, untuk aktivitas PTH di tulang, dia akan meningkatkan pelepasan kalsium dan fosfat ke ekstrasel karena adanya sel-sel osteoklas tadi. Seperti itu. Nanti sudah, nah ini untuk grafiknya, jika kadar kalsium dalam plasma darah itu menurun, maka dia akan meningkatkan sekresi PTH, di mana fungsi dari PTH itu sendiri dia dibagi menjadi 3, tulang, ginjal, dan saluran pencernaan, khususnya di usus. Pada tulang dia akan meningkatkan bone resorption, sehingga kalsiumnya akan pergi ke darah. Pada ginjal dia akan menurunkan reabsorpsi fosfat, sehingga banyak fosfat yang akan dibuang melalui urin, sehingga kadar fosfat di darah menurun. Meningkatkan absorpsi kalsium dan meningkatkan urinary CAMP. Pada usus, dia akan meningkatkan kalsium absorpsi secara tidak langsung melalui 1,25 dihidroksi vitamin D tadi. Sehingga kadar kalsium dalam plasmanya dia akan meningkat menuju normal seharusnya. Nah, ini negatif feedbacknya. Jika kadar kalsium dalam darah menurun dan kadar fosfat meningkat, kadar magnesium turun, maka produksi dari paratiroid hormon dia akan semakin meningkat untuk menyeimbangkan. Akan tetapi jika kadar kalsiumnya dia sudah meningkat, kadar fosfatnya sudah turun, magnesium sudah meningkat, 1,25 dihidroksi vitamin D-nya juga sudah meningkat, maka kadar PTH yang akan disekresikan dia juga akan menurun. Nah, sekarang disordersnya, kelainan dari kelenjar paratiroid. Yang pertama ada hyperparatiroid, yang kedua hipoparatiroid. Kalau untuk yang hyperparatiroid dia ada 3. Yang pertama primary, yang kedua secondary, yang ketiga tertiary. Nah, primary hyperparatiroid itu apa? Primary hyperparatiroid dia adalah suatu kelainan di mana overproduksi dari PTH, paratiroid hormon, yang sebabnya autonom atau secara otomatis. Misalnya pada adenoma paratiroid, di mana kalau dia ada suatu tumor atau neoplasia, pasti kan dia akan sel-selnya juga akan semakin banyak, sehingga peningkatan produksi hormon PTH-nya juga akan semakin banyak. Makanya dia disebut dengan primary hyperparathyroidism. Kemudian bisa juga primary hyperplasia, di mana dia sel-selnya juga semakin banyak, dan paratiroid karsinoma atau keganasan dari kelenjar paratiroid, di mana hormon PTH-nya itu dia akan diproduksi secara otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang secondary hyperparathyroidism, misalnya jika dia merupakan suatu kompensasi dari suatu kelainan lain. Misalnya pada orang dengan gagal ginjal, kan itu kan
kalsium dari darah dia banyak yang dibuang melalui urin. Seperti itu. Kemudian misalnya pada suatu kalsifikasi di pembuluh darah, kalsium-kalsiumnya dia akan terdeposit pada pembuluh darah itu sendiri. Makanya kadar kalsium dalam darah akan menurun. Nah, untuk mengkompensasinya, maka dia akan meningkatkan sekresi dari hormon paratiroid. Makanya disebut dengan secondary hyperparathyroidism. Seperti itu. Misalnya lagi pada orang-orang yang dia kurang mendapat asupan kalsium, dia akan terjadi secondary hyperparathyroidism. Kemudian orang-orang dengan steatoria dan vitamin D defisiensi. Nah, kalau yang tertiary hyperparathyroidism itu dia berlangsungnya biasanya kronik, di mana dia hypersekresi dari PTH-nya itu dia persisten, walaupun kelainan yang menyebabkan hipokalsemia sudah dibenarkan. Misalnya orang dengan gagal ginjal kan tadi kan kalsiumnya banyak yang terbuang, sehingga orang tersebut akan mengalami hipokalsemia dan hormon paratiroidnya seharusnya akan meningkat untuk kompensasi. Nah, tapi lama-kelamaan karena dia produksi hormon paratiroidnya terus-menerus, maka akan terjadi hipertrofi dari kelenjar paratiroid itu tersebut. Sehingga walaupun orang tersebut sudah mengalami, sudah ditransplantasi ginjal, dan hipokalsemia sudah terkoreksi, akan tetapi produksi dari hormon paratiroidnya dia akan tetap berlebihan. Karena tadi dia sudah mengalami hipertrofi itu sehingga dia persisten hyperparathyroidismnya. Nah, itu yang namanya tertiary, walaupun walaupun sudah dibenarkan penyebab kelainan hipokalseminya, tetapi dia tetap akan mengeluarkan hormon paratiroid yang berlebihan terus. Nah, ini paratiroid hyperplasia tadi salah satu penyebab dari primary hyperparathyroidism. Ini excessive production of parathyroid hormone bisa disebabkan karena satu atau lebih dari kelenjar paratiroid yang dia mengalami hiperfungsi, sehingga tubuh akan jadi hiperkalsemia. Ini primary hyperthyroidism. Untuk gejala klinis dari hiperparatiroid primer, tadi karena dia bekerja di ginjal dan di tulang utamanya, maka kelainan klinisnya juga akan mayoritas berada di dua tempat itu. Pada ginjal misalnya, ketika dia kadar kalsium dalam darah meningkat, otomatis kalsium yang dialirkan ke pembuluh darah ginjal juga akan semakin banyak. Sehingga pada ginjal tersebut dia akan terdapat deposit kalsium atau yang biasa kita sebut dengan batu ginjal, nefrolithiasis. Kemudian jika deposisi kalsium fosfatnya itu pada parenkim, maka kita bisa bilangnya nefrokalsinosis. Dan deposisi jika dia nefrokalsinosis itu deposisinya diffuse. Biasanya kalau renal stones kan dia terlokalisir ya, misalnya kita kelihatan jelas oh batunya di situ gitu. Kalau nefrokalsinosis itu dia menyebar di seluruh ginjalnya, parenkim ginjal. Nah, salah satu lagi yang penting pada tulang karena primary hyperparathyroidism adalah osteitis fibrosa cystica atau nama lainnya von Recklinghausen disease, di mana dia ada peningkatan aktivitas dari osteoklas karena adanya peningkatan dari hormon parathyroidism itu tersebut. Di mana osteoklas itu nanti dia akan meningkatkan resorpsi subperiosteal pada falang distal, sehingga akan terjadi penampilan salt and pepper gitu pada tulang, dan nanti akan ada yang namanya brown tumor, di mana brown tumor itu merupakan suatu kista bentuknya sistik yang terjadi karena adanya fibrosis dan hemorrhage yang dia sudah berlangsung lama sehingga warnanya sudah jadi kecoklatan gitu. Nah, ini seharusnya jika tubuh normal, seharusnya jika hiperkalsemia, maka hormon PTH itu dia akan disupresi atau diinhibisi.
di mana nanti dia resorpsi tulangnya akan menurun, kemudian produksi 1,25 dihidroksi vitamin D-nya pada ginjal juga akan menurun, resorpsi kalsium dari usus juga akan menurun, dan meningkatkan ekskresi kalsium pada ginjal, sehingga kadar kalsium dalam darah juga akan menurun. Nah, ini tanda dan gejala dari hiperparatiroidism. Misalnya pada ginjal, dia kan ada batu ginjal, kemudian nefrokalsinosis, poliuria, polidipsia, kemudian pada otot misalnya, dia akan ada proximal muscle weakness. Kenapa? Karena tadi kalau dia hyperkalsemia, awal-awal nanti ototnya itu dia tidak akan mendapatkan kalsium yang cukup, dimana kita tahu bahwa pada fisiologi otot untuk berkontraksi dia membutuhkan kalsium, tapi lama-kelamaan dia nanti juga bisa menjadi spasme. Kenapa? Karena kadar kalsium yang di dalam darah itu nanti dia juga bisa akan disalurkan ke otot-otot tersebut. Nah, ini gambaran superosteal erosion pada von Recklinghausen disease atau osteitis fibrosa cystica, Brown tumor. Nah, kalau yang secondary hyperparathyroidism, dia biasanya disebabkan adanya kelainan lain, di mana kelainannya itu akan menyebabkan hipokalsemi, sehingga hormon paratiroid yang disekresikan dia akan meningkat. Nih. Nah, kalau hypoparathyroidism, nih, dia berarti sekresi hormon paratiroidnya dia akan menurun. Manifestasinya ada 1, 2, 3, ada 7, dyspnea atau dysrhythmia, karena elektrolit nanti perubahan elektrolit dalam darah dia juga dapat mengganggu irama jantung, makanya bisa terjadi dysrhythmia. Ekstremitasnya dia akan mengalami kesemutan, fotofobia, meningkatkan bone density. Kenapa? Karena kalau dia hypoparathyroidism, maka tidak ada resorpsi pada tulang, sehingga kadar kalsium dan mineral pada tulang itu dia akan terus meningkat, sehingga bone density-nya juga akan meningkat. Kemudian dia juga bisa mengalami tetanus. Kenapa? Karena tadi ketika kadar kalsiumnya itu nggak dialirkan ke darah, makanya dia berkumpul terus. Salah satunya bisa di otot. Makanya otot itu akan mengalami kontraksi terus-menerus, sehingga bisa terjadi tetanus. Nah, ini hipoparathyroidism terjadi misalnya pada keadaan ketika tidak adanya gagal ginjal dengan adanya hipokalsemia, dengan hiperfosfatemia. Seharusnya kalau dia hipokalsemia, maka hormon paratiroidisme akan disekresikan lebih banyak. Akan tapi pada hypoparathyroidism, hormon paratiroidismenya dia sekresinya akan lebih sedikit, sehingga dia hipokalsemianya akan berlangsung terus-menerus dan tidak terkoreksi. Ya, itu saja dari aku. Semoga apa yang telah aku bagikan ini bisa bermanfaat bagi kalian.